Hadirin yang dirahmati Allah, prosesi Khatmil Kutub yang ketiga, Hataman Kitab Imriti Takrirat Santri Putri yang diikuti oleh 48 khotimat dengan nama nafar Alena Hibzah. Hataman ini dipimpin oleh Saudari Hikmatul Milah. Kepada mereka kami persilakan. Al-murattilu tayru biya yataghanna bi asma sama Sulfatul Azizah binti Bapak Iskandar Asyarif Kandruma Ucilazah Ayah binti Bapak Miftahudin Lakofia Sulawesi Tengah Munawwaratul Musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhafadhatu ba'di mandumatil imriti li Syekh Al-Alim Al-Allamah Syarafuddin Yahya Abi Khair Al-Imriti alladzi qad 'allamana murabbi ruhina Asy-Syaikhul Karim Mahsun Yusuf Najmuddin Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Lillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa atanahat qulubuhum linawihi famin azimi sya'nihi lam tawihi wa usribat mana Kitab Imriti merupakan sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Syarafuddin Yahya Abil Khair Al-Imriti
Asy-Syafi'i Al-Ansari Al-Azhari, ulama besar madhab Syafi'i, kelahiran Amrit, salah satu kota di Mesir bagian timur. Beliau lahir pada awal abad ke-9 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 988 Hijriah. Salah satu alasan dibalik kodifikasi kitab Imriti ialah agar pemahaman tentang Al-Quran dan hadis tetap terjaga, sebagaimana yang telah beliau sebutkan dalam salah satu bait nadhomanya. Beliau mengatakan, kayyafhamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Kitab Imriti merupakan salah satu cabang kitab nahwu dari beberapa kitab nahwu lainnya. Kitab ringkas berisikan 254 nadham ini sangat penting untuk dipelajari, sebagaimana yang telah Imam Al-Imriti sebutkan dalam salah satu bait muqaddimahnya. Beliau mengatakan, wan nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu layyufhama. Ilmu nahwu itu lebih berhak dinomorsatukan untuk dipelajari, karena kalam Arab tanpanya tidak akan bisa dipahami. Babul mubtada wal khabar. Al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu ngakuli lafdin amilim mujaradu. Wal khabaru ismun dzurtifa'in usnida mutabiqan fi lafdihi lil mubtada. Ka qaulina Zaidun adimu syani wa qaulina Zaidani qaimani wa misluhu Zaiduna qaimuna wa minhu aidan qaimun akhuna. Wal mubtada ismun dhahirun kama madha aw mudmarun ka anta alul qada wa la yajuzul ibtida bima tasal min dhamiri bal bi kulli ma fasal min dhamiri bal.
عبد زيد أو إلى زجاجي أو ثوب خز كباب ساجي وقد مضت أحكام كل تابعي مبسوطة في الأربع توابع فيا إلهي الطب بنا فنرتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفي وفي جماد السادس سبعين بعد انتهاء 90 من السنين قد تمنى المهدي المقدمة في ربع ألف كافية من أكما ندم الفقير الشرف العمريط للعز والتقصير والتفريط والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفتح والإنعام وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والآل أهل التقى والعلم والكمال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mbak santri semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang bisa ketemu lagi, bersilaturahmi sama Mbak santri semua. Langsung aja ya, kita mulai diskusi kita hari ini. Nah, untuk kali ini, tema pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai problematika wanita istihadoh atau mustahadoh. Nah, iya, setuju banget Mbak dengan tema kita kali ini. Permasalahan istihadoh memang sangat penting, apalagi untuk kita para wanita. Banyak loh di luaran sana, bahkan kadang kita sendiri pun belum terlalu paham tentang permasalahan istihadoh. Terkadang pula ada anak seusia kelas 5, 6, bahkan kelas 4 SD itu bisa mengalami yang namanya istihadoh. Sehingga mau tidak mau orang tuanya itu harus jeli terhadap permasalahan ini. Betul sekali. Banyak nih yang menanyakan, apakah wanita istihadah itu tetap wajib sholat? Jika wajib, bagaimana cara bersucinya? Bagaimana aturan ibadah mustahadoh? Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa istihadah itu sendiri. Dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib halaman 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istihadatu aidamuha huwa adamu al khariju fi ghairil ayamil haidi wa nifasi la ala sabili sihati. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada masanya haid dan nifas dan tidak dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, darah istihadah adalah darah penyakit. Faktor penyebabnya macam-macam, bisa karena stres,
terlalu banyak pikiran atau kecapean, sehingga wanita istihadah tetap wajib sholat. Bahani, mengenai permasalahan wanita istihadah tetap berkewajiban sholat, boleh saya yang menjelaskan? Iya, boleh Mbak Ayu. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia hadasun daimun fala tamna'u syai'an mimma yamtani'u bil haidi min nahwi sholatin wa wad'in walau ma'a jaroyanid dami. Istihadah adalah hadas yang tetap. Oleh sebab itu, istihadah tidak bisa mencegah sesuatu yang dicegah oleh sebab haid. Jadi, ketika sedang mengalami istihadah itu, tetap wajib sholat, puasa Ramadan, atau perkara wajib lainnya. Oh ya Mbak, ada yang nanya, gimana cara bersucinya orang istihadah ketika mau sholat? Apa kayak biasanya, hanya cukup dengan berwudu? Berbeda Mbak Iksa. Wanita yang tengah mengalami istihadah ketika hendak sholat, maka ia harus membasuh farjinya dari najis, lalu menyumbatnya dengan semacam kapas dan membalutnya dengan pembalut. Karena banyaknya darah yang keluar menyebabkan menyumbat saja tidak cukup. Kemudian berwudu atau bertayamum dan wajib menyegerakan sholatnya. Gitu Mbak Iksa. Ya, terima kasih Mbak Zulfa. Sama-sama. Oh iya Mbak Zul, ibarohnya mana? Masa sekelas Khotimat Imriti menyampaikan pendapat tanpa referensi? Ada di kitab I'anatul Thalibin. Tapi saya lupa Mbak Alia. Yang lain ada yang ingat nggak? Saya ingat Mbak Zulfa. Ya gimana Mbak Anggun? Penjelasan yang dijelaskan oleh Mbak Zulfa itu diambil dari kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu ma yajibu alaihi sawa'un kana mustahadatan aw salisan ayasila farjahu aw la amma fihi binan najasati thumma yahshuhu binahwi qudnatin illa idza ta'adza bihi aw kana sha'iman wa ayu asfibahu ba'dal hashfi bihirqatin illam yakfihil hashfu likasratid dami thumma yatawadda'a aw yatayammama wa yubadiru ba'dahu ila sholati. Nah, gitu dong. Makasih ya Mbak Zulfa dan Mbak Anggun. Sama-sama. Mbak, itu sih walaupun darah belum keluar lagi, ketika mau sholat fardu, apa harus melakukan tata cara bersih seperti itu? Iya Mbak Aida, seperti yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 36, melanjutkan ibaroh yang tadi dibaca oleh Mbak Anggun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaf'alu hakada likulli fardin wa illam tazul al-isobatu an mahaliha wa qawluhu wa illam tazul an maudhiha ayajibu tajdiduha wa illam yadhar adamu mathala min jawanibiha. Wajib bagi wanita yang sedang istihadah untuk melakukan tata cara bersuci seperti yang kita bahas tadi setiap akan melakukan perkara fardu walaupun pembalutnya belum bergeser dan darah belum terlihat di pembalut. Intinya tata cara bersucinya orang istihadah ya yang seperti itu tadi hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu atau perkara fardu lainnya. Oh gitu, makasih Mbak Ica, jelas banget penjelasannya. Oh iya, kemarin juga adanya ke saya sama Mbak Latun. Bagaimana hukum sholat dan puasanya mustahadah semisal sedang melakukan sholat lalu darah keluar? Apakah sah atau harus diqadha? Keterangannya ada di kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradatil mustahadatu an tusalliya wajaba 'alaiha an taghsila farjaha minan najasati thumma tahshuhu binahwi qudnatin wujuban daf'al lin najasati aw takhfifan laha ila aqal wa la yadurru ba'da dzalika khurujud dami illa in qasurat fi syati. Dari tata cara bersuci yang sudah dijelaskan tadi, hukum sholat dan puasanya mustahadah tetap sah dan tidak harus diqadha meskipun darah tetap keluar. Ya enggak Mbak Latun? Iya betul itu Mbak Saskia. Intinya gini ya Mbak semua, hukum sholatnya itu tetap sah walaupun darah keluar ketika sholat. Asalkan dia melakukan tata cara bersucinya orang istihadah sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi.
Kalau tidak sesuai dengan tata cara, semisal dia tidak menyumpal farjinya atau memakai kat pembalut, maka sholatnya tidak sah. Benar itu Mbak, disebutkan juga dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 542. Bismillahirrahmanirrahim. Walaha qiraatul Qur'an wa idza tawaddu'at istabahat masal mushafi wa hamlahu wa sujudat tilawati wasyukri wa alaiha sholatu wassaumu wa ghairuhuma minal ibadati ila angkol. Qala ashabuna wa jami'ul qawli fil mustahadati annahu la yasbutu laha syai'un min ahkamil haidi bila khilafin. Wanita yang sedang istihadah itu dihukumi suci dan dia tidak dihukumi sama dengan wanita haid tanpa khilaf ulama. Betul sekali Badian. Dalam pembahasan kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 542 juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ashabuna idza tatahharat al-mustahadatu ila anqal wa sallat fala i'adata 'alaiha wa kadza kullu man alhaqnahu biha min salasil bauli wal madhi wa man bihi hadasun daimun wa jurhun sa'ilun wa nahwuhum la i'adata 'alaihim. Jadi jelas hukum sholat dan puasanya wanita istihadah itu tetap sah dan ia tidak perlu mengulangi ataupun mengqadha sholat dan puasanya. Mbak Esti, saya tambahin ya. Silakan Mbak. Jadi gini, orang istihadah itu dihukumi dengan orang yang daimul hadas. Niat wudunya saja berbeda dengan orang biasanya. Bukan raful hadasi untuk menghilangkan hadas, nggak bisa. Hadasnya tidak hilang. Niatnya dengan nawaitu istibata sholati atau nawaitu istibata tawafi atau nawaitu istibata masil musafi ataupun cukup hanya dengan mengucapkan nawaitu istibata muftagirin ila wudu'in. Itu sudah mencangkup semuanya. Diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sitatun. Ahaduha niyatu wudu'in au adai fardhi wudu'in au raf'i hadasin li khairi taimi hadasin hatta fil wudu'il mujaddadi awit taharati anhu awit taharati li nahwi sholati mimma la yubahun illa bil wudu'i awis tibati muftagirin ila wudu'in ka sholati wa masil musafi wala takfi niatus tibati mayung dabu lahul wudu'u kakiratil Qur'ani awil hadisi wa kaduli masjidin wa ziyarati qabrin. Oh iya Mbak, wanita istihadah ketika mau sholat dia kan wajib menyumpal farjinya dengan kapas. Terus gimana kalau dia sedang berpuasa? Hal itu kan bisa membatalkan puasanya. Jadi gini Mbak Roma, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz 1 halaman 393. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat shaimatan tarakat al-hashwan naharan wa qatasarat 'ala al-'asbi muhafadatan 'ala shaumi la sholati. Naqsu ma qaluhu fi man ibtalagha ghaitan li'anna al-istihadata 'illatun musminatun adh-dhahiru dawamuha falau ru'yat as-sholatu rubbama ta'addara qada'u shaumi wala kadzalika thamma. Wanita istihadah jika sedang berpuasa maka wajib meninggalkan penyumbatan farjinya di siang hari. Cukup mengikatnya. Hal ini karena untuk menjaga kemaslahatan puasa, bukan kemaslahatan sholat. Sebab istihadah adalah penyakit yang permanen. Secara lahiriah akan terus wujud. Bila kemaslahatan sholat dijaga, terkadang sulit mengqadha puasa. Setuju sama Mbak Nurul. Dalam kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 36 juga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu ma yajibu alaihi sawa'un kana mustahadatan aw salisan ayaghsila farjahu awwalan amma fihi minan najasati summa yashuhu binahwi qutnatin illa idza ta'adda bihi aw kana shaiman. Penyumbatan farji bagi wanita istihadah itu wajib, kecuali hal tersebut menyakitinya atau ia sedang berpuasa. Penjelasan dari Mbak Nathan tadi? Jelas Mbak, makasih.
Oh iya Mbak, ada satu permasalahan lagi. Pertanyaan ini biasanya muncul di kalangan santri putri. Kan sudah menjadi peraturan ya di pondok pesantren bahwasanya sholat berjamaah itu diwajibkan. Sedangkan wanita istihadah harus segera menyegerakan sholatnya. Sebenarnya boleh nggak sih kalau dia menunda sholatnya karena mengikuti sholat berjamaah? Boleh loh Mbak, nggak apa-apa. Keterangannya ada di kitab Fathul Mu'in halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bis sholati falau akhara limaslahatiha kang tidori jama'atin au jum'atin wa in ukhirat an awalil waqti wa kadihabin ila masjidin lam yadurruhu. Wanita istihadah sama dengan salisil baul atau orang yang besar. Ia boleh mengakhirkan atau menunda sholatnya ketika ada kemaslahatan yang berkaitan dengan sholat itu sendiri, seperti menunggu sholat jamaah, sholat Jumat, dan pergi ke masjid. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk mbak santri putri ketika sedang istihadah maka tetap wajib berjamaah karena sudah menjadi peraturan di pondok pesantren. Jadi gitu Mbak Resti, sudah cukup ya dengan penjelasan yang dijelaskan tadi? Sudah Mbak. Baiklah, kira-kira masih ada permasalahan lagi nggak? Nggak ada Mbak. Udah paham semua lah ya? Sudah. Mbak Lia, bisa disimpulkan? Bisa. Mbak Umi, bisa minta tolong dibantu? Bisa Mbak. Jadi dari beberapa persoalan yang kita diskusikan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa istihadah tidak bisa mencegah sesuatu yang bisa dicegah oleh sebab haid. Jadi wanita istihadah tetap wajib sholat, puasa Ramadan, hukumnya pun tetap sah, tidak perlu diqodho dan boleh melakukan ibadah-ibadah lainnya. Karena wanita istihadah itu dianggap suci, tetapi berstatus sebagai orang yang daimul hadas. Hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Dan hukum wanita istihadah itu sama dengan salisil baul atau orang yang beser. Wanita yang tengah mengalami istihadah, dia harus membasuh farjinya dari najis, lalu menyumbatnya dengan semacam kapas, kecuali hal tersebut menyakitinya atau dia dalam keadaan berpuasa. Setelah menyumbat, lalu membalutnya dengan pembalut. Jika dengan menyumbatnya saja tidak cukup karena mungkin banyaknya darah yang keluar. Kemudian berwudu atau bertayamum dan wajib menyegerakan sholat. Niat wudunya wanita istihadah dengan menggunakan lafal nawaitu istibahatas sholati atau nawaitu istibahatat tawafi atau nawaitu istibahata masil mushafi. Ataupun cukup dengan menggunakan lafal nawaitu istibahata muftakirin ila wuduin. Itu sudah mencakup semuanya. Boleh menunda atau mengakhirkan sholat jika ada kemaslahatan yang terkait dengan sholat itu sendiri, seperti menunggu sholat jamaah, sholat Jumat, dan pergi ke masjid. Keterangan diambil dari kitab Inganatut Thalibin juz 1 halaman 74, kitab Fathul Mu'in halaman 5, kitab Inganatut Thalibin juz 1 halaman 36, kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 542, dan kitab Tuhfatul Muhtaj juz 1 halaman 393. Mungkin cukup itu Mbak kesimpulannya. Terima kasih Mbak Umi. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Baiklah, kita cukupkan dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada mbak-mbak santri semua. Sebelum saya tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nabi binuri hadi